hal yang paling mungkin terjadi untuk penyebaran ataupun kebocoran data adalah dari diri kita sendiri. Contohnya HP. Selamat pagi pemirsa Gema Pos TV. Kebocoran data terus saja terjadi di Indonesia, walaupun ini bukan pertama kali terjadi, tapi makin lama makin menguat isunya. Terakhir kita melihat sendiri ada isu yang berkembang tentang kebocoran dari 10 kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Ini salah satu dideteksi oleh berasal dari Cina. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya kejadian kebocoran data di Indonesia, apa yang perlu diantisipasi pemerintah sekaligus solusinya, pagi ini kita sudah bersama dengan Bapak Andri Utama Putra, Presiden Direktur dari Insight Asia. Selamat pagi Pak Andri. Selamat pagi Pak Ade. Apa kabar Pak Andri? Baik, sehat sekali. Hari ini wajahnya ceria sekali nih. Harus ceria dan sehat selalu Pak. Iya Pak Andri, isunya ini kebocoran data selalu berkembang, makin lama makin menguat. Memang ini bukan pertama kali ya kita mengetahui. Mungkin sekarang karena tuntutan dari masyarakat tinggi akan keamanan data, terus juga ada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Tapi sebelum masuk ke sini, mungkin yang paling in sekali tentang sebenarnya Pak Andri sendiri gimana sih melihat tentang kebocoran di Indonesia, terutama terakhir kan tentang dugaan tentang kebocoran data di 10 kementerian dan lembaga. Salah satunya yang berkembang itu di Badan Intelijen Negara. Nah, Pak Andri sebenarnya secara umum mungkin sebagai praktisi sekaligus perusahaan yang berkembang di bidang keamanan, sebenarnya kebocoran data di Indonesia ini seperti apa sih menurut Pak Andri, gambaran terus pantauannya Pak Andri? Jadi kalau kita lihat terkait dengan kebocoran data Pak, kita kan saat ini sudah masuk ke era ekonomi digital, ya kan. Tandanya di situ seluruh perubahan zaman telah kita lihat. Gitu. Yang zaman dahulu itu kita segala sesuatu as a physical. Tangible-nya itu adalah terlihat, tangible asset. Sekarang segala sesuatu melalui intangible. Bisa kita bilang adalah informasi ataupun data-data yang saat ini ada di cloud ataupun data-data yang ada saat ini beredar dimanapun, kita dapat klasifikasikan sebagai intangible asset. Gitu kan. Seiring perubahan zaman, maka di situ kita bisa melihat resiko yang terjadi dari perubahan itu sendiri. Gitu kan. Zaman dulu kalau kita menganalogikan simpelnya seperti ini. Saya selalu memberikan awareness kepada teman-teman apa sih seberapa pentingnya keamanan informasi. Gitu. Informasi yang saya bilang sebelumnya merupakan aset. Dahulu kita mengetahui aset yang bisa kita jadikan contoh adalah berupa uang. Baik itu kertas maupun itu logam. Gitu kan. Saat kita mengambil uang sebanyak, let's say kita sebut dengan nominal tertentu, harus ada pengawasan dan penjagaan. Karena apa? Kita melihat uang itu sebagai aset penting, gitu kan. Nilai tukar yang sangat berharga, gitu kan. Maka di situ ada penjagaannya. Dan banyak juga terjadi resiko-resiko yang terjadi adalah seperti apa pencurian dan perampokan, gitu kan. Maka saat ini kita kesampingkan itu. Analoginya adalah saat sekarang kita memasuki dunia era digital, maka zaman berubah, aset yang berupa intangible asset adalah informasi, maka di situ pun juga kita melihat akan ada resiko-resiko seperti tangible asset. Apa contohnya? Perampokan ataupun pencurian, penyanderaan. Nah, penyanderaan data, pencurian data, gitu kan. Itu akan terjadi, gitu kan. Nah, seberapa besarkah sebenarnya nantinya, gitu kan? Saya rasa saat ini pemerintah sudah melakukan dan sudah aware terhadap isu-isu ini, gitu kan. Karena kita tidak bisa meninggalkan atau tidak bisa jalan di zamannya kita. Kita harus mengikuti zaman. Nah, zaman inilah yang harus disetarakan tentang apanya people, proses dan teknologi, gitu kan.
Banyak hal-hal yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hal-hal ini, gitu kan. Seperti sebelumnya itu ada kita sebelumnya tidak mempunyai BSSN, sekarang kita sudah mempunyai badan lembaga sendiri untuk mengatur hal-hal ini. Dan lembaga-lembaga kenegaraan pun juga sudah melakukan dan aware terhadap bagaimana menjaga dan melindungi data mereka. Baik pun dari pemerintah juga swasta juga sudah melakukan hal itu, gitu kan. Jadi apapun resikonya terkait dengan digital, setiap resiko pasti akan ada yang terjadi. Tinggal bagaimana kita mengawasi dan menjaga dan sebaik-baiknya untuk bisa meminimalisasi resiko tersebut, Pak. Gitu. Jadi sebenarnya kalau secara umum Pak Andri ini, walaupun pemerintah sudah aware, bahkan kabarnya di setiap kementerian sekarang ada divisi khusus atau desk khusus yang terintegrasi sama Kominfo. Apa penyebabnya kebocoran data selalu masih terjadi di Kementerian Lembaga? Apakah karena mungkin usaha kurang maksimal dalam implementasi, ataupun mungkin hanya anggarannya aja sedikit sehingga tidak maksimal, atau mungkin tenaga-tenaganya tidak juga yang kompeten atau capable di bidang itu? Apa penyebabnya yang kebocoran data ini selalu akhirnya semakin menguat isunya? Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi terkait dengan kebocoran data. Dari sisi helikopter view yang harus kita lihat adalah di sini efek domino dan terintegrasi terkait dengan people, proses, dan teknologi. Saya rasa setiap lembaga maupun pemerintahan sudah mencoba hal yang terbaik saat ini. Tapi kita harus melihat lagi dari sisi people, saat ini sedang ada pengembangan, prosesnya juga harus sedang ada pengembangan, teknologinya pun juga sedang ada pengembangan. Dengan adanya pemerintah sudah berinisiasi, di dalam lembaga mereka sudah ada divisi ataupun departemen yang menangani khusus untuk security ataupun penanganan terkait dengan informasi. Menurut saya itu sudah nilai plus untuk pemerintah, gitu kan. Dengan adanya itu mereka tinggal mengembangkan PPT-nya tersebut, gitu kan. People, proses, dan teknologinya, gitu kan. Nah, hal-hal ini pun juga pasti akan selalu terintegrasi dengan isu-isu yang sudah ada saat ini masuk. Saya rasa pun juga mereka pun akan terus mengembangkan dari sisi people-nya, dan dari sisi prosesnya pun juga mereka akan terus mengupdate hal-hal yang akan terjadi serangan baru ataupun yang sudah terjadi, dianalisa maupun dari sisi teknologinya, gitu kan. Nah, kebocoran-kebocoran yang saat ini ada pun juga menurut saya kita harus bisa bijak dalam menanganinya, gitu kan. Tidak hanya menyalahkan dari satu sisi, gitu kan. Karena proses alurnya kebocoran itu kan banyak, Pak. Dari mulai kita menginisiasi sebuah aplikasi, gitu kan. Dari mulai kita menginisiasi bagaimana aplikasi itu nanti dikembangkan, gitu kan. Bagaimana setelah aplikasi itu selesai, bagaimana kita memaintenance, bagaimana kita menjaga, gitu kan. Jadi dalam satu aplikasi, owner aplikasi itu memiliki banyak stakeholder dan shareholder juga di dalamnya, gitu kan. Jadi kita tidak bisa bilang apabila ada kebocoran ini salah satu pihak yang disalahkan. Tapi di sini adalah kita bagaimana bersama-sama merembukan dan mencari solusi dan analisanya. Sebenarnya kita masih kurang di sisi mana, gitu kan. Apakah kita terlalu terburu-buru untuk membuat sebuah aplikasi, gitu kan. Saat kita memilih vendor untuk melakukan aplikasi, membuild sebuah aplikasi, apakah vendor tersebut sudah mengetahui atau aware terhadap isu-isu security, gitu kan, terkait misalkan SQL injection atau direct object reference, gitu kan. Nah, hal-hal seperti itulah yang saat ini solusinya adalah kita bisa melakukan awareness dari tahap pertama kali kita menginisiasi sebuah aplikasi ataupun project secara digital. Jadi kita harus lebih melakukan bagaimana penyuluhan-penyuluhan pentingnya sebuah data, pentingnya sebuah keamanan dari mulai kita pertama kali menginisiasi sebuah aplikasi.
Tidak hanya oke, kita membuat aplikasi A, kita panggil vendor ataupun in-house, kita build gitu kan. Tapi bagaimana arus alurnya dari sisi software development life cycle-nya, SDLC-nya gitu kan. Dan saat ini yang sudah akhirnya berkembang zamannya adalah kita menambahkan S di depannya adalah secure software development life cycle. Jadi dari mulai awal inisiasi sampai akhir di maintenance ataupun testingnya gitu. Nah dari awal pembangunan rancang bangunnya itu, awal desain kalau boleh saya sederhanakan bahasanya, menurut Bapak siapa yang mesti terlibat di sana, atau ada kementerian atau lembaga? Soalnya yang saya lihat ini kan BSSN ini kebanyakan perannya atau kiprahnya ketika suatu udah kejadian gitu. Nah sebelumnya ini kadang belum rasa, artinya pencegahannya gitu loh, pencegahannya ketika di. Nah apakah perlu lembaga khusus yang harus mensertifikasi semua kegiatan proyek-proyek di IT di pemerintahan, atau mungkin lebih tingkatan harus tersertifikasi supaya keamanan benar-benar terjaga, atau bagaimana? Mungkin Bapak pengalaman ada di luar di negara luar seperti apa, supaya proyek-proyek ini tadi dari awal dari prosesnya itu benar-benar terdesain dengan baik, terjaga dengan baik, sehingga hasilnya juga nanti terjamin keamanan, Pak. Gimana sebenarnya, Pak? Oke. Jadi kalau saya melihat di sini tidak bisa hanya satu sisi kita melihat BSSN saja gitu kan. Secara garis besar BSSN saat ini sudah bertanggung jawab dan memang sudah bekerja keras untuk mengurangi maupun mencegah serangan-serangan yang saat ini terjadi gitu kan. Nah kalau seandainya kita melihat secara garis besarnya, aplikasi-aplikasi yang akan dibuat dan diinisiasi, maka kita harus bisa memetakan, mapping dulu dari sisi blueprintnya. Aplikasi ini nantinya untuk masyarakat Indonesia, gitu kan. Inisiasi fungsi dan tujuan aplikasi ini untuk apa? Nah, kementerian maupun departemen ataupun lembaga yang terkait tidak bisa kita bilang adalah oh ini harus tanggung jawab kementerian, ini harus tanggung jawab dari satu lembaga, atau ini tanggung jawab dari siapa gitu kan. Tapi yang saya selalu sarankan apabila saya hands on di sebuah project, mari kita duduk bersama dan kita lihat aplikasi ini nantinya ini seperti apa alurnya. Karena tidak bisa tanggung jawab dari sisi vendornya saja. Seandainya saya pemilik aplikasi, saya bilang saya mau membuat aplikasi A, saya tinggal lempar ke vendor, vendor tidak mendapatkan arahan, vendor tidak akan mengerti, gitu kan. Tapi kalau seandainya dari mulai pucuk pimpinan sampai ke bawahnya, top to down, kita mengerti dan sudah aware terhadap aplikasi ini nanti fungsinya apa, bagaimana cara kita menjaga keamanannya, internal pemilik aplikasi itu sudah mengerti, maka saat kita meminta bantuan terhadap vendor ataupun in-house kementerian ataupun lembaga ataupun dinas manapun yang terkait yang akan membuat aplikasi tersebut, mereka dapat kita giring untuk apa? Untuk mengetahui sisi keamanan ini itu sangat penting gitu. Jadi tidak bisa misalkan kita berdua membuat aplikasi, sayanya aja yang terus berkoar-koar gitu kan. Tapi harus kita berdua bergandengan tangan, tujuannya adalah untuk bagaimana merah putih data-datanya ini bisa terjaga gitu kan. Nah disitulah kita harus bersama-sama, tidak saling menyalahkan, kita bergandengan dan kita lihat posisinya ini ada di mana gitu. Nah setelah dari mulai inisiasi ini kita sudah mengerti gitu kan, barulah kita panggil pihak yang akan mengerjakan. Pihak yang mengerjakan barulah nanti kita akan tanya, sudah mengerti belum konsep terkait dengan keamanan gitu kan. Pernah tidak melakukan secure coding gitu kan. Pernah tidak aplikasinya ternyata sebelumnya yang Anda telah buat terjadi hal-hal kebocoran. Nah itu kan harus ada audit dan track trailnya kita gitu kan, baseline-nya. Bahasanya adalah baseline-nya. Mereka akan dikasih questionnaire.
dikasih kuesioner baseline, mereka kuesioner tersebutlah yang menjadi panduan nantinya, gitu kan. Sebagai MOU mereka sudah sepakat dan paham betul terkait dengan keamanan informasi. Setelah itu barulah mungkin terkait dengan sertifikasi, kita banyak sertifikasi terkait mungkin company ini sudah tersertifikasi ISO 27001 yang memang khusus untuk keamanan informasi, gitu kan. Oh ternyata sudah ada lagi ISO 9001, ternyata mereka benar-benar mengayomi dan melihat bagaimana customer ini harus satisfied, gitu kan. Nah disitulah nanti sertifikasi baru bisa kita lihat, gitu kan. Dan yang berikutnya adalah bagaimana sekarang people-nya dari si pembuat aplikasinya, baik itu in-house maupun vendor. Oh people-nya ternyata dari sisi sumber daya manusianya ini sudah berpengalaman berapa tahun, ini sudah pernah mengerjakan ini sudah pernah mengerjakan ini, oke, gitu kan. Barulah masuk ke tahap perancangan. Semua pihak di sini harus benar-benar mengetahui dan hadir dan benar-benar aware, gitu kan. Jangan menganggap sebuah aplikasi itu hal biasa yang nantinya sudah jadi bisa diimplement, gitu. Karena impact-nya sama yang saya tadi bilang, dari tangible kita pindah ke intangible, gitu kan. Tangible saja kita withdraw money aja saat kita datang ke sebuah bank, gitu kan. Dari bank aja sudah mempunyai SOP, gitu kan. Dari orang yang akan mengambilnya saja, baik itu individu ataupun corporate, dia pasti juga sudah punya SOP, gitu kan. Dari yang mengamaninya pun juga sudah punya SOP. Dan sebelum mereka melakukan withdraw money pun mereka sudah melakukan diskusi bagaimana kalau nanti terjadi ini, bagaimana nanti kalau terjadi ini, preventive actionnya gimana, nanti korektifnya seperti apa, gitu kan. Nah hal inilah yang kita ubah, hal inilah yang harus kita adopt. Yang hal sebagai saat ini sudah ada adalah physically, gitu kan, tangible. Sekarang kita masuk ke digital, intangible, maka apa yang sudah kita pernah lakukan experience-nya kita bisa adopt, gitu, secara umum, gitu kan. Kalau secara khususnya lagi kan banyak aturan-aturan yang memang sudah dikembangkan oleh beberapa lembaga maupun pemerintah pun juga sudah aware terhadap hal ini, gitu Pak. Secara kasat mata atau mungkin Bapak kadang-kadang ada pengalaman menangani salah satu kementerian lembaga, sebenarnya apakah yang hal tadi Bapak sebutkan itu sudah dijalankan ataukah ini baru sebatas kertas aja? Soalnya kalau kita ini agak geser sedikit ya, ketika buat aplikasi aja itu kadang-kadang servernya aja nggak cukup gitu ketika ketika banyak lonjakan mengunjungi aplikasi itu, gitu loh. Apalagi sisi keamanannya, apakah hal itu terjadi yang Bapak secara umum lihat? Dan sekaligus sebenarnya persoalan celah keamanan utama di aplikasi-aplikasi yang berkembang atau yang ada di pemerintahan yang untuk layanan publik ini sebenarnya secara umum di sebelah mana Pak? Mungkin ini juga sekaligus mungkin sebagai masukan ke mereka, ataukah selama ini juga mereka membangun aplikasi itu hanya istilahnya hanya sebatas boleh dibilang bahasa ininya asal saja, tidak memperhatikan itu, hanya mengejar kecepatan yang penting ini jadi, gitu, tanpa melalui proses itu. Bapak sendiri ngelihat pengamatannya dari orang yang luar atau mungkin Bapak pernah masuk juga, seperti apa Pak? Oke. Kalau kami ITsec Asia yang masuk, maka kami akan berbicara apa adanya, bukan diada-adain, gitu kan. Dalam artian jika memang masih belum sesuai dengan best practice, maka kami akan bilang tidak sesuai dengan best practice-nya, gitu kan. Dan seandainya pun memang harus dilakukan fixing, ya kita akan lakukan fixing, gitu kan. Nah tapi kalau kita melihat lagi secara garis besar pemerintahan saat ini, apa yang sudah terjadi di pemerintahan, apa yang tadi Bapak bilang misalkan, apakah pemerintah saat ini membuat aplikasi secara asal atau apa? Saya tidak bisa menyebutkan asal atau tidak, gitu kan. Karena pasti sebuah aplikasi setelah mereka launching, di dalamnya itu sudah ada banyak stakeholder yang sudah berjuang untuk apa? Untuk membuild sebuah aplikasi ini, gitu kan.
Nah, di dalamnya apakah best practice-nya sudah terjalankan gitu kan? Apakah teori-teorinya sudah ada? Apakah dari sistem keamanan yang sudah dilakukan? Saya rasa sebuah aplikasi yang memang sudah launching, sudah diatur apabila berbau dengan finansial. Kita saat ini sudah ada OJK, ada BI, ada peraturannya juga gitu kan, PBI dan POJK. Apabila ini aplikasi berbau dengan finansial, maka harus dilakukan uji penetrasi testing gitu kan. Nah, aplikasi-aplikasi yang berbau dengan informasi-informasi penting, saya rasa pun juga pemerintah sudah melakukan awareness ke lembaga-lembaga terkait untuk sama halnya untuk dilakukan uji penetrasi testing. Nah, sekarang bagaimana uji penetrasi testing ini bisa dilakukan secara rutin, gitu. Karena apa? Karena aplikasi saat mereka launch, kita bilang misalkan ini sudah aman. Kita sudah lakukan uji penetrasi testing. Kita sudah coba untuk masuk ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Maka sudah tertemu hasilnya, sudah di fixing kalau memang sudah fix gitu kan. Dan kita akan coba ulang lagi, memang ini sudah firm, 100% aman. Itu tidak ada garansi dalam artian selamanya itu akan aman gitu. Apabila, karena kan gini, aplikasi yang saya tadi bilang ini sangat berhubungan. Ternyata ada penambahan button, ternyata ada penambahan text field, ternyata ada penambahan server, penambahan coding, walaupun itu alibinya adalah oh hanya sedikit gitu kan, tapi itu bisa mempengaruhi efek keseluruhan. Sama halnya misalkan kita masak nasi goreng, saat kita pertama coba, oh ini udah enak gitu kan, pagi kita masak, malamnya kita mau makan nasi goreng itu lagi, ternyata masih ada. Maka kita goreng dong nasi goreng itu. Kita tambahkan minyak, kita tambahkan air. Maka rasa itu akan berubah. Nah, analoginya sama seperti aplikasi. Apabila aplikasi ini telah ditambahkan, maka ada kemungkinan celah yang akan muncul setelah itu. Gitu. Jadi memang diwajibkan dan saya selalu menyarankan apabila sudah sebuah aplikasi, at least annually itu minimal sekali 1 kali. Kalau memang dia aware sekali ya bisa dilakukan 3 kali atau every quarter mungkin. Aplikasi-aplikasi yang krusial terus dilakukan penetrasi testing. Dan apabila ada penambahan feature, apabila ada pergantian apapun yang terkait dengan environment si aplikasi ini, maka juga harus dilakukan uji penetrasi testing juga gitu kan. Dan saya selalu bilang adalah, oh tidak bisa juga kita salahkan aplikasi, tidak bisa juga kita salahkan orangnya atau pihak ownernya gitu kan. Karena di dalam sisi aplikasi pun juga ada infrastrukturnya. Ada di dalam infrastruktur, tanya di situ mungkin ada servernya, ada apanya gitu kan. Nah, hal-hal inilah yang saya bilang harus berkolaborasi bersama gitu kan. Servernya sudah di harden belum gitu kan. Sudah di patching belum, sudah betul atau belum gitu kan. Ini yang harus benar-benar kita harus bijak menanggapinya gitu kan. Resiko pasti ada, kebocoran mungkin pasti ada gitu kan. Tapi kita meminimalisasi mungkin dengan cara apa? Dengan cara mari kita analisa bersama, mari kita bergandengan bersama untuk merah putih, kita lihat ini aplikasi baiknya seperti apa. Sama kayak kita punya rumah. Saat kita punya rumah, kasih pagar. Setelah dikasih pagar, kita gembok. Nanti masuk, wah ini kayaknya kita di depan jalan umum, harus kasih pos satpam. Setelah dikasih pos satpam, rumah untuk masuk ke rumah ada tralisnya lagi, ada ininya. Itu kan kita sama-sama istilahnya pemilik rumah menganalisa juga. Oh sekarang udah ada arsiteknya gitu kan. Arsitek dari sisi rumah, Pak ini bagusnya seperti ini gitu kan. Tukang bangunannya, let's say, oh bahannya jangan pakai ini Pak, harusnya pakai ini gitu kan. Nah ini kan keseluruhan pihak berkumpul gitu kan untuk menjaga. Nah itulah yang saya bilang, kalau kita saat ini pemerintah sudah mengupayakan sekuat tenaga untuk bagaimana menjaga informasi ataupun kebocoran data dari masyarakat Indonesia, maka saat ini bagaimana masyarakat Indonesia harus berpikir bijak juga gitu kan. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah saat ini sedang berusaha keras untuk memperbaiki kinerjanya juga pasti.
gitu kan. Karena yang dijaga pemerintah adalah janji Pancasila dan kewarganegaraannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Masyarakat Indonesia ini merah putih, bukan siapa-siapa gitu kan. Jangan sampai warga kita, masyarakat kita terkena dampak gitu kan. Nah, kalau hal itu sudah ada di setiap kita saat ingin membangun sebuah aplikasi, saya rasa bisa meminimalisasi resiko terjadi kebocoran data gitu. Pak, sebenarnya ancaman keamanan di aplikasi publik terutama yang dibuat pemerintah atau yang dibawa pemerintah itu sebenarnya selain kebocoran data tuh apa aja sih Pak, dan apakah memang kebocoran data yang tertinggi persoalan ancaman keamanan, dan itu bagaimana sebenarnya mengatasi, sudah seberapa serius dan sudah seberapa istilahnya mengkhawatirkan hal tersebut terutama bagi masyarakat, karena yang memang sebagian banyak datanya ada di pemerintahan, Pak. Oke. Jadi data itu kita kan bisa mengklasifikasikan, Pak, ya. Ada data memang krusial yang berupa identitas kita, gitu kan. Ada data-data yang memang krusial tapi bisa jadi bocor tidak karena pemerintah, karena diri kita sendiri, gitu kan. Saya banyak teman-teman juga yang menanyakan dan coba kita berdiskusi, gitu kan, berdialog terkait hal ini, gitu. Saya selalu menyarankan mulailah dari diri kita sendiri, gitu. Saat ini sesuai data yang saya pernah baca, itu surveinya saat ini kita penduduk sekitar 400, penduduk Indonesia 400 juta orang. Pengguna mobile handphone itu sekitar 600 juta. Tandanya di situ ada lonjakan tinggi yang kita bisa melakukan asumsi secara matematika. Bisa jadi setiap manusia ataupun individu yang tinggal di Indonesia memiliki 2 HP. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, atau yang tidak memakai HP juga ada, gitu kan. Nah, di situ kan tandanya hal yang memang saat ini saya selalu berbicara ini ke teman-teman maupun ke klien saya ataupun ke masyarakat yang memang saat itu kita bertemu, kita berdialog hal ini, cobalah dari diri kita sendiri. Sama halnya kayak kita sayang terhadap badan kita untuk menjaga penyakit, gitu kan. Hal yang paling mungkin terjadi untuk penyebaran ataupun kebocoran data adalah dari diri kita sendiri. Contohnya HP. HP ini selalu melekat ke kita. Apakah kita udah sayang sama HP kita? Semua aplikasi kita install di dalamnya. Aplikasi udah obsolete atau udah tidak terpakai, terus kita install. Padahal di dalam HP kita itu informasi pun juga banyak, Pak. Contohnya, gitu kan. Mungkin kita pernah foto KTP, foto kartu kredit kita, foto apapun yang berharga ada di dalam HP kita. Di dalam note-nya ternyata ada password tertentu, gitu kan. Terus habis itu ada aplikasi-aplikasi lain, gitu kan. Nah, hal-hal seperti inilah yang menurut saya start dari diri kita sendiri, gitu kan. Karena kemungkinan kebocoran bukan disalahkan oleh pihak lain, gitu kan. Bisa jadi kebocoran itu terjadi karena diri kita sendiri, gitu kan. Jadi coba kita sayangi HP kita mulai install antivirus, harus kita udah mulai lihat apakah aplikasi ini memang penting untuk kita. Saat kita menginstal aplikasi, tandanya di situ kita lihat. Sekarang kan ada beberapa aplikasi kita harus allow semua. Kamera bisa harus di allow, terus habis kayak gitu kontak harus, telepon apa semua bisa, gitu kan. Menurut saya kalau memang aplikasi itu let's say game, gitu kan, buat apa dia harus bisa ngambil mobile kontak kita, gitu kan. Nah, kita harus sudah mulai bijak dalam memilih dan menyaring informasi yang masuk ke kita, gitu. Sekarang kita segala sesuatu email di HP, gitu kan. Email di HP, tiba-tiba kita lagi ngobrol sama teman, kita ada HP bunyi, oh ada notifikasi email, kita lihat karena kita mungkin pecinta kucing, gitu kan. Kita buka, oh ini ada sale diskon untuk beli makanan kucing, kita buka. Padahal kita nggak tahu ini itu emailnya spam atau bukan, ataupun ini masuk kategori phishing juga, gitu kan.
untuk ngambil aplikasi kita atau data kita gitu kan. Nah, jadi biasanya saya selalu menyarankan cobalah untuk kita saat ini juga bisa mengklaster email-email kita. Saat kita menggunakan email kantor, jangan dipakai untuk email yang lain gitu kan. Saat kita menggunakan email let's say untuk perbankan, finansial, kita pakai email yang satu khusus untuk finansial. Misalkan kita suka belanja online gitu kan, maka pakailah email yang khusus untuk belanja. Saat kita ingin suka misalkan main game gitu kan, pakailah email yang khusus untuk main game. Jadi saat informasi-informasi itu masuk ke sisi email yang kita tahu sudah kita clustering, kita bisa tanggap dan bijaksana. Kayaknya email ini cuma untuk perbankan, kenapa tiba-tiba ada game masuk di sini? Wah, tandanya ada sesuatu nih. Saya harus rutin ganti password. Nah, password saya udah kuat belum ya? Atau cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Wah, tandanya saya harus kuatin password saya. 8 karakter, ada alfabet, ada simbol gitu kan. Ternyata saya udah kuatin, kok masih ada notifikasi yang aneh ya. Sekarang sudah ada feature two-factor authentication ataupun OTP. Coba deh saya pakai feature itu gitu kan. Setidaknya sama halnya yang saya tadi kasih konsep pertama, apabila rumah kita kasih pagar gembok, seandainya ada maling, mereka akan coba jebol si gembok dan si pagar ini dulu. Nggak langsung plong kebuka masuk ke pintu utama gitu kan. Nah, disitulah yang saya selalu edukasi dan kasih penyuluhan baik itu ke teman-teman maupun keluarga saya gitu kan. Coba mulai email kita bagi-bagi gitu kan. Coba mulai sayangin device kita sendiri. Kayak misalkan laptop kita gitu kan. Desktopnya wah udah berantakan kemana-mana gitu kan. Data ini mana ya? Kita nggak tahu, tiba-tiba satu folder hilang gitu. Siapa yang tahu gitu kan. Nah, jadi mulailah rapih dan benah diri terhadap device yang memang saat ini melekat terhadap diri kita gitu kan. Saat kita sudah aware terhadap hal itu, ada aplikasi mau itu dibuat oleh swasta maupun pemerintah, maka di situ kita sudah bisa mulai bijak gitu kan. Bertanya, aplikasi ini aman atau tidak ya? Sudah dilakukan uji penetrasi atau belum ya? Dan saya yakin setiap aplikasi pasti ada layanan di bawahnya. Apabila ada pertanyaan, ada saran, kita bisa menanyakan dan itu hak kita gitu. Sama seperti halnya misalkan kita datang ke sebuah kedai kopi ataupun ke hotel gitu kan. Kita bisa menanyakan, seandainya saya pakai wifi hotel, aman nggak ya? Seberapa sering sih password wifi hotel ini diganti? Mungkin itu yang selalu saya analogikan juga. Keamanan akan berbanding terbalik terhadap kenyamanan. Kalau kita seaman mungkin, pasti nggak nyaman. Kita mau aman kemana-mana pakai baju anti peluru untuk anti kita teror atau apa, pasti berat. Rumah kita mau aman semuanya digembok, jadi mau buka pintu pakai gembok, pasti nggak aman Pak gitu kan. Cuman bagaimana kita bisa meminimalisasi dan start dari diri kita gitu kan. Dan saya selalu bilang jangan kita menyalahkan orang lain gitu kan. Coba kita bijak dari diri kita dan kita bantu juga orang lain maupun itu pemerintah. Jangan selalu kita salahkan pemerintah juga. Saya rasa pemerintah saat ini tidak mungkin tidak memikirkan rakyatnya, tidak mungkin tidak memikirkan hal yang saat ini sedang isunya booming. Bagaimana kebocoran data. Saya rasa pemerintah juga sudah dan saat ini sedang bekerja keras untuk memikirkan hal itu. Nah, marilah kita bantu. Pemerintah sudah melakukan hal itu, kita bantu diri kita. Kita bentengin dulu diri kita. Sama kayak kita minum vitamin, kita minum jamu, kita minum apapun gitu kan untuk kesehatan kita. Kita jagalah HP kita, laptop kita, device kita gitu Pak. Sebenarnya Pak, kebocoran itu, kebocoran data atau ancaman itu yang lebih tinggi itu kebanyakan dari negara mana sih Pak yang masuk ke Indonesia? Mungkin Bapak ada pengetahuan entah dari internal maupun dari tinjauan atau catatan lain. Terus motifnya gimana Pak? Apa motifnya selama ini masih sebatas ekonomi aja atau
sudah mengarah kepada politik gitu, artinya ya ada apa ya istilahnya sesuatu data yang ingin dirubah atau gimana, seperti yang 10 kementerian itu kan isunya tidak sebatas ini lagi, tidak sebatas tentang ekonomi. Kalau yang lain ekonomi, aplikasi Peduli Lindungi, itu sebelumnya BRI Live, sebelumnya BPJS kan itu di ini apa ekonomi. Nah, sementara yang terakhir ini kan motifnya politik gitu kan. Ada kepentingan tertentu untuk mengacak-acak data nasional. Bapak sendiri pantauannya gimana, pendapatnya sendiri seperti apa Pak? Jadi kalau serangan dari negara mana yang paling sering? Saya tidak bisa bilang dari negara mana. Apabila ada sesuatu hal yang memang menggiurkan dari sisi pihak gelap ataupun kejahatan, pasti itu akan datang. Gitu kan. Segala sesuatu, uang kita taruh di tengah jalan, pasti akan datang penjahat ke situ. Jadi segala sesuatu yang populer pasti itu akan diserang. Serangan dari mana aja, bisa dari mana saja Pak. Gitu kan. Motifnya apa sih sebenarnya? Nah, ini pertanyaan yang seru. Kenapa pertanyaan yang seru saya bilang? Karena gini, kita tidak bisa membuat analisa kejahatan ini politik atau apa atau ekonomi gitu, sebelum kita mendapatkan evidence, kita tangkap pelaku dan kita lakukan interogasi gitu. Sama seperti halnya forensik pun seperti itu gitu kan. Nah, cuman di sini ada beberapa motif yang memang terjadi untuk kalangan hacker gitu kan. Ataupun penjahat ya, karena kita berbicara dunia digital, kita berbicara hacker gitu kan. Hacker ada yang hitam dan ada yang putih gitu kan. Ada yang memang hacker untuk baik gitu kan, mereka melakukan uji penetrasi testing, itu bisa dibilang adalah hacker baik. Dan mereka sudah tersertifikasi, mereka di atas sumpah, mereka tidak bisa melanggarnya gitu kan. Nah, cuman dari motif-motif tersebut kita bisa lihat seperti ini Pak. Hacker melakukan peretasan itu bisa didasari adalah coba-coba. Saya mau melakukan peretasan terhadap aplikasi A. Saya mau coba ilmu saya bisa nggak sih ngetes gitu kan. Ada lagi orang melakukan peretasan alasannya adalah ekonomi. Saya akan melakukan penyanderaan data. Maka saya minta bayarannya sekian gitu kan. Apapun media pembayarannya. Ada lagi hacker melakukan aktivitas peretasan karena apa? Karena mereka ingin nama aliasnya mereka populer di kalangan hacker-hacker lain. Oh, saya sudah bisa meretas aplikasi ini, gitu kan. Ataupun komunitas hacker-hacker yang ingin meretas, dia ingin menaikkan pamornya mereka. Itu juga bisa dilakukan. Jadi banyak motif, karena iseng, karena ekonomi, karena apapun gitu kan, karena dia have fun ataupun dia pengen menaikkan pamornya mereka, itu bisa terjadi gitu kan. Apabila misalkan aktivitas politik, ya tandanya kita bisa melihat apakah ini memang politik atau memang ini adalah ekonomi. Ataukah yang melakukan peretasan ternyata yang tertangkap misalkan anak remaja. Saya coba-coba, ternyata saya bisa, setelah saya bisa ternyata saya dapat duit di dalamnya. Maka saya ketagihan, saya lakukan. Itu kan setelah melakukan interogasi gitu kan. Awalnya mungkin itu yang saya bilang, bisa coba-coba, bisa untuk menaikkan pamor, bisa untuk ekonomi mereka sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa berkata dalam artian aplikasi ini diserang, ada kebocoran karena isu politik gitu kan. Kita tidak bisa, itu hanya asumsi gitu kan. Itu hanya asumsi. Setelah kita sudah bisa menyelidikinya, baru kita bisa melihat dari sisi faktanya gitu kan. Nah, cuman itulah 3 hal itu yang memang saat ini sebagian besar hacker melakukan aktivitas